Seperti apa narasi tafsir Ar-Razi? Nah, kita akan coba melihat eh, sistematika Ar-Razi dalam menuliskan narasi tafsirnya. Lagi-lagi saya merujuk kepada buku Al-Mufassirun Hayatuhum Minhajuhum dari Yazi. Di sini beliau telah melakukan sebuah analisis dan menyimpulkan sebuah eh, ya bisa dikatakan general pattern lah. Jadi prinsip-prinsip dasar atau pola yang umum digunakan Ar-Razi dalam menuliskan setiap narasi tafsirnya. Jadi disimpulkan bahwa ketika menulis tafsirnya, Ar-Razi biasanya memulai dengan menyebutkan surat biasa karena kan sistematikanya kan tertib mushafi ya. Jadi akan menyebutkan nama surat dulu, kemudian asbabun nuzul dan jumlah ayatnya bagaimana biasa dan kontroversi yang ada di dalamnya. Kemudian setelah itu ini pembukaan ya, jadi apa namanya awal paragrafnya itu seperti itu, untuk pengantarnya seperti itu. Nah, setelah itu baru kemudian Ar-Razi akan menyebutkan satu ayat, dua ayat atau beberapa ayat ya. Satu ya kadang satu ayat langsung ditafsirkan, kemudian dua ayat langsung ditafsirkan atau ada sekumpulan ayat bisa 5, bisa 6. Nah, tergantung apa namanya kesatuan tematiknya. Nah, sebelum Ar-Razi lebih jauh menjelaskan narasi tafsirnya, biasanya Ar-Razi itu secara singkat akan menjelaskan seperti apa koneksi atau keterkaitan antara narasi tafsir yang akan dia jelaskan dengan narasi tafsir di ayat sebelumnya. Sehingga pembaca itu akan melihat adanya sebuah kesatuan tematik antar ayat. Jadi dalam hal ini Ar-Razi menggunakan instrumen munasabat ya, baik itu antar ayat atau antar surat. Nah setelah itu, ini pola yang umum ya. Setelah itu kemudian Ar-Razi masuk ke dalam diskusi yang lebih luas. Jadi mulai mengeksplorasi ya, mengeksplorasi tafsir suatu ayat dengan mengatakan misalnya inna fil ayati masaila, di dalam ayat tersebut itu terdapat beberapa masalah, beberapa problem, persoalan, atau kadang dikatakan wafihi masailu, di dalamnya ada beberapa masalah. Nah, kadang masalah itu kata Yazi, qad belum al asyra, kadang ada 10 masalah atau aksar minal masaili atau lebih. Ya, jadi bisa jadi belasan atau puluhan ya. Banyak sekali. Sudah kita contohkan di video sebelumnya. Dan setiap masalah, persoalan tuh biasanya dikasih title ya, dikasih judul. Misalnya persoalan terkait nahwu, terkait usul, terkait surat nuzul dan seterusnya. Nah, ini pola yang umum digunakan Ar-Razi dalam menuliskan narasi tafsirnya. Kemudian kita lihat lagi di Tafsirul Mufassirun, ini hampir sama ya, penilaian Al-Zahabi itu mengatakan bahwa Ar-Razi memang itu sangat konsen dengan penjelasan munasabat antar ayat Al-Quran dan surat-suratnya. Jadi betul-betul dimanfaatkan oleh Ar-Razi instrumen ini di dalam dalam menguraikan narasi tafsir. Nah, yang unik tidak Ar-Razi juga ihtimamuhu bil ulum ar-riyadhiyah wal falsafiyat. Nah, jadi yang menjadi catatan penting dari Az-Zahabi itu adalah bahwa Ar-Razi itu sangat apa namanya memberikan porsi yang lebih atau sangat memberikan perhatian terhadap ilmu-ilmu riyadhiyat itu ilmu eksat ya, matematik, aritmatik segala macam, fisika, wal falsafiyat dan falsafah atau metafisika. Jadi itu sangat kental sekali narasinya. Nah, sekarang kita akan coba lihat ke tafsir aslinya. Ini mau apa? Ya, kita Al-Fatihah saja kita lihat di awal-awal tafsir juz pertama halaman 14. Dan ini Ar-Razi menafsirkan surat Al-Fatihah ya. Nah, bisa kita lihat, nah Ar-Razi ini sebelumnya di pengantar kan, ini ada pengantar, ada berbagai macam pasal segala macam. Kemudian ini masuk menyebutkan ayat, baru dianalisis kata per kata karena tahlili ya.
Kita lihat di tafsir Alhamdulillah. Nah, Alhamdulillahi, segala puji bagi Allah. Nah, dalam menafsirkan satu kata ini, Ar-Razi terlihat menggunakan materi-materi yang salah satu sumbernya itu adalah ini ya, ashab at-tasyrih. Nah, jadi ketika menjelaskan bahwa segala puji bagi Allah, Ar-Razi itu mengadopsi atau katakanlah mengakomodir penjelasan-penjelasan yang berasal dari ahli bedah ya, ahli bedah. Nah, jadi gini, jadi kata Ar-Razi bahwa nikmat Tuhan itu kan tidak terhitung. Nah, dan kita memuji Tuhan itu karena adanya kenikmatan Tuhan yang diberikan kepada makhluknya, kepada kita, dan itu tidak terhitung. Nah, untuk membuktikan bahwa nikmat Tuhan itu tidak terhitung, Ar-Razi kemudian ini ya, nah, merujuk kepada data keterangan yang berasal dari ahli bedah. من أصحاب التشريح وجدوا قريبا من 5,000 نوع من المنافع والمصالح التي دبرها الله عز وجل لحكمته بتخليق بدن الإنسان. Jadi bahwa manusia kita ini kan katanya terdiri dari badan dan jiwa. Dan badan itu adalah bagian yang paling memiliki sedikit manfaat dan fadilahnya. Nah, meskipun demikian, kata ahli bedah, sahabat tasrih, itu setidaknya mereka telah menemukan sekitar 5.000 manfaat. Ya, 5.000 manfaat ya, atau kebaikan di dalam penciptaan badan manusia. Nah, ya, jadi ini untuk membuktikan bahwa memang nikmat Tuhan itu sangat banyak. Dan Ar-Razi merujuk kepada keterangan dari ashabut tasrih. Katakan ada 5.000. Dan tidak hanya itu, Ar-Razi bahkan mengatakan bahwa lebih dari itu, ya bisa jadi lebih dari itu, bisa jadi ribuan. Nah, ini di sini dijelaskan. Jadi bahwa melihat nikmat Tuhan itu bisa dari berbagai perspektif, salah satunya adalah dari perspektif kesehatan, perspektif itu ya, perspektif para tabib yang meneliti badan manusia. Dari badan manusia saja itu banyak sekali nikmat. Nah, seperti itu. Di sini dijelaskan. Ini salah satu contoh ya bagaimana Ar-Razi merujuk kepada penjelasan-penjelasan ahli tasyrih. Nah, kemudian Rabbil Alamin. Nah, segala puji bagi Allah, Rabbil Alamin, Tuhan yang mengurus alamin, semesta alam. Nah, yang menarik di sini adalah kata alamin. Nah, annal alamin ibaratun an kulli mawjudin siwa Allah Ta'ala. Jadi alam itu kan segala sesuatu selain Allah. Ar-Razi membagi segala sesuatu selain Allah itu ada 3. Tahayyizat itu benda fisik ya, yang bisa kita verifikasi secara fisik apapun itu. Kemudian mufariqat itu bukan benda fisik dan juga bukan atribut benda fisik seperti akal yang abstrak lah, akal, jiwa, kata-kata para filsuf itu. Wasifat dan atribut atau sesuatu yang melekat di mutahayyizat itu. Nah, di sini dijelaskan pembagiannya ada mutahayyizat itu ada yang basaid atau realitas yang tunggal atau murakabat yang terhimpun. Ini bahasa falsafah ya. Nah, yang menarik di sini adalah ini yang saya katakan di video sebelumnya. Jadi kata Ar-Razi, sesuatu yang bersifat fisik itu ada 3 ini ya. Ya, jadi mutahayyizat, mufaraqas dan wasifat ini kullu ma siwa ini seperti ini. Nah, tapi kata Ar-Razi, nah, lam yakum dalilun ala annahu la jisma illa hadhihi al-aqsam salas. Jadi sebetulnya jisim itu ya atau realitas yang tampak itu sebetulnya tidak terbatas dari dalam 3 hal ini. Kata Ar-Razi, li annahu sabata bidalil annahu hasula kharijal alam khala'un la nihayata. Nah, jadi rasionalitas kita. Jadi maksudnya dalil itu jadi bukti ya. Jadi sudah terbukti bahwa sebetulnya dia sangat rasional kalau dikatakan bahwa di luar alam ini ada sebuah kekosongan yang tidak ada ujungnya. Nah, ini kata Ar-Razi. Bahwa bisa saja ada itu alam lain selain alam dunia yang kita tinggal sekarang itu yang lebih besar daripada alam ini. Jadi ini bukan alam akhirat ya. Maksudnya
sekarang ini, jadi saat ini itu bisa jadi ada alam lain yang lebih besar atau lebih apa namanya lebih luas daripada alam dunia. Wa yasulu fi kulli wahidin minha mithlu ma hasula fi hadal alam. Dan itu sama. Jadi ada apa yang ada di alam tersebut itu juga ditemui di alam kita. Minal arsy wal kursi was sama wal ardi wa syamsi wal qamar. Nah, jadi inilah yang saya katakan bahwa Ar-Razi itu menganut mazhab multi universe ya, multi universe. Jadi ini Ar-Razi menjelaskan sesuatu yang mungkin. Jadi itu mungkin wujud kata Ar-Razi. Ini kan asy'ariyah banget kan. Jadi mungkin saja ada lagi alam-alam yang tidak kita ketahui. Nah, dalam bahasa orang astronom yang kemarin kan NASA kan lagi ramai katanya ada parallel universe. Jadi ada sebetulnya planet lain yang apa namanya bisa ditinggali gitu, entah alien atau siapa yang meninggal itu, atau alternate universe itu istilah-istilah astronomi modern. Nah kalau dulu itu bahasanya ya seperti ini, jadi bahwa alam itu tidak hanya satu, bisa jadi ada alam-alam yang lain yang sama seperti kita. Nah inilah yang menarik bahwa dalam menafsirkan Rabbil Alam. Jadi ini nih kata kuncinya alamin. Tuhan itu adalah yang mengurus alam-alam, tidak hanya satu, ya, tidak hanya satu. Ini Ar-Razi sampai kepada gagasan ini. Nah, di sini Ar-Razi juga mengkritisi wadalaitul falasifah isbati anal alam wahidnya. Kalau falasifah Ibnu Sina, Aristoteles ketika itu mengatakan ya alam dunia itu ya hanya satu, alam itu hanya satu. Itu katanya lemah argumentasinya. Jadi Ar-Razi apa namanya lebih mengafirmasi kepada gagasan multiverse. Ini bisa dieksplorasi lebih lanjut sebetulnya. Nah, keterangan ini sebetulnya penelitian ini ya tentang gagasan multi universe-nya Arrozi itu sebetulnya adalah penelitian yang relatif baru ya. Saya sendiri menemukan hal ini dalam sebuah buku ya yang diedit Jafar Iqbal 2017 kalau nggak salah yang edisi 2017. Ini Fakhruddin Arrozi on Physics and the Nature of the Physical World, the Preliminary Survey. Ini riset terbaru yang mengatakan bahwa Arzi dengan kalam asy'ariyahnya itu membela atomisme Yunani dan sampai kepada gagasan multi universe dengan berbasis kepada tafsir surat Al-Fatihah. Nah demikian teman-teman semua ya contoh tafsir dalam Ar-Razi ya. Jadi bagaimana terlihat sekali bagaimana dia memanfaatkan khazanah yang ada ini. Jadi kan gagasan ini kan atau narasi-narasi yang saya baca di Rabbil Alamin itu kan sebetulnya keterangan-keterangan yang dikenal dalam dunia fisika ketika itu ya, filsafat alam klasik ya, fisikanya Aristoteles, kosmologi klasik seperti itu, dan dia masukkan untuk menjelaskan tafsir suatu ayat. Nah demikian yang bisa saya sampaikan untuk penjelasan lebih lanjut. Jadi sekali lagi yang saya sampaikan itu adalah hanya sekedar pengantar saja untuk menstimulus teman-teman untuk melakukan riset yang lebih mendalam dari ini. Tentunya akan banyak sekali kekosongan-kekosongan atau kekurangan yang dalam narasi yang saya sampaikan. Teman-teman bisa melihat beberapa literatur ini. Saya membaca ini atau Mufassirun Az-Zahabi, Niazi, Mufassirun itu Manhajuhum, tulisan orientalis juga banyak. Ada On Fakhruddin Ar-Razi Life and the Patronage He Received, Frank Grifo, ini juga bagus sekali tentang biografinya ya, biografi Ar-Razi. Ada lagi yang menarik ini Ibnu Arabi Letter to Fakhruddin Ar-Razi. Jadi bagaimana Ibnu Arabi itu pernah menulis surat kepada Ar-Razi ya, meskipun katanya tidak kesampaian, jadi surat jingga gitu. Ada lagi Imam Fakhruddin Ar-Razi and His Critics. Ini beberapa studi yang bisa teman-teman manfaatkan untuk penelitian Ar-Razi lebih lanjut. Sekali lagi, banyak sekali aspek di dalam tafsir Ar-Razi yang belum tersentuh dalam berbagai bidang. Ya, baik itu dalam konteks Ar-Razi sebagai seorang fasir, atau Ar-Razi sebagai seorang filosof, atau Ar-Razi sebagai seorang yang memiliki banyak kepakaran. Nah, dalam Mafatihul Ghaib ini itu masih banyak sekali wilayah-wilayah kajian yang menunggu untuk dieksplorasi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Silahkan ditindaklanjuti, silahkan dikembangkan lagi kajian ini untuk penelitian-penelitian lain yang lebih serius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.